adalah mereka yang mengajarkan ilmu dan juga belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan mendidik daripada dengan keilmuannya dan dia mengamalkan ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang terkena musibah mendapatkan ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semakin sabar menghadapi segala musibah yang terjadi, khususnya di Turki yang lagi gempa, karena wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Jadi ini semua udah qadar Allah. Itulah tandanya akhir zaman adalah banyak bencana yang terjadi di mana-mana karena sebab oleh manusia tersebut. Sebagaimana hadis juga menjelaskan dan juga ayat Al-Qur'an juga menjelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini karena ulah tangan manusia itu sendiri. Entah misalnya apa yang diambil, ini diambil menjadi nggak stabil, akhirnya terjadi sebuah bencana dan lain sebagainya. Karena kan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, matahari, bulan, dan lain sebagainya itu mengitari dengan relnya masing-masing kan. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Berjalan dengan relnya. Jadi kalau relnya nggak stabil, kalau kita punya kereta dipretel-pretelin tuh, dia jalan nggak stabil ya oleng, goyang. Karena manusianya sendiri. Ya itulah tanda-tanda akhir zaman. Kembali untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, karena musibah bisa menimpa siapapun dan dimanapun, kapanpun bisa terjadi. Jadi kita semakin istiqomah, sholatnya rajin, ibadah rajin. Apalagi ini bulan Rajab kan. Bulan Rajab adalah bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Rajab ini diturunkan yakni perintah Allah sholat. Makanya sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Sholat wa imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Sholat yang baik menjadi lebih baik, menjadi lebih berkah. Kalau sholatnya buruk, sholatnya nggak benar, maka kehidupannya nggak akan benar, nggak akan baik. Sholat adalah tiangnya agama dan sholat adalah bentengnya manusia. Dan sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia nggak sholat berarti dia perilaku keji dan munkar. Jadi sholat harus ditegakkan. Agar apa? Agar jauh daripada wabah, musibah dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, musibah yang terjadi adalah ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih sabar lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau yang namanya bencana nggak dimanapun tempat mau pasti terjadi lah. Mau di belahan negara manapun, di benua manapun pasti terjadi. Jadi kita nggak bisa menyebut satu tempat, wah karena di tempat yang muslim aja nih terjadi gempa. Nggak juga, dimanapun juga kalau Allah udah berkehendak maka terjadi, nggak mungkin nggak. Kita contoh deh, di mana sih tempat angin puting beliung yang paling dahsyat? Ya kan di mana? Ya kan? Terus badai salju yang ekstrim di mana? Ayo, semua terjadi dengan kehendak dan ridhonya Allah. Karena apa? Karena campur tangan manusia itu sendiri, perbuatan manusia itu sendiri, maka terjadinya sebuah bencana. Dan bencana diambil dua hal. Bagi orang yang nggak beriman, bertakwa adalah azab ataupun musibah. Tapi kalau misalnya mereka yang beriman adalah ujian atau pencobaan. Itu intinya gitu. Kita nggak bisa menjamin satu tempat itu mayoritas beriman atau enggak. Karena apa? Karena yang bisa mengetahui mereka beriman dan bertakwa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan orang-orang yang alim dan orang yang saleh. Jadi kita juga nggak bisa ngecap ini daerah ini ahli maksiat, nggak juga. Misalkan ahli daerah itu setiap malamnya pada sholat tahajud, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu juga. Ternyata tempat itu adalah tempat yang kelihatannya baik, tapi ternyata ada kemaksiatan di dalamnya. Dan setiap kemaksiatan dan perbuatan yang nggak baik akan ada bala, wabah dan musibah yang terjadi. Nggak mungkin nggak dimanapun. Mekah Madinah tempat yang paling berkah, udah nggak ada lagi tempat yang paling berkah selain itu. Ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kena musibah Allah berikan ketabahan, ketenangan dan juga kekuatan daripada iman Islam dan takwanya. Dan bagi mereka yang kena wabah ataupun musibah keluarganya, yang pertama dari inilah dengan rajiun, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertakwa kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dan berharap Allah kasih hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga Allah kasih hidayah, rahmat dan naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengenai soal itu gelar UMR tuh. Bilar tuh dari mana tuh, Bang?
Ustadz Muhammad. Rizky. Waduh. Nah itu sejak kapan tuh Bu? Enggak. Saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Karena yang panggil, ramai banget di yang layak posting. dipanggil ustadz itu adalah mereka yang mengajarkan ilmu agamanya Allah. Itu ustadz. Kalau mereka nggak mengajarkan ilmu agamanya Allah, ya saya tahunya ustadz adalah seorang guru pengajar. Guru ngaji pun ustadz. Ya kan? Guru sekolah pun dikatakan juga ustadz karena dia pengajar. Tapi kalau yang dikatakan ustadz yang betul-betul ustadz, orang yang dianggap guru adalah mereka yang mengajarkan ilmu dan juga belajar ilmu, mengajarkan ilmu dan mendidik daripada dengan keilmuannya dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Maksudnya anak-anak Marwah FC itu Mungkin memberikan berharap gelar itu. agar suatu saat dia jadi ustadz, jadi orang baik gitu. Apakah memang sudah mulai melantunkan dakwah sendiri? Nggak. Rizky? Belum waktunya, masih jauh. Tapi Masih itu banyak belajar. Tapi itu mengledekan buat teman-teman di lapangan terus Oh, saya nggak tahu. Nah, Saya belum pernah dengar itu malah. oh gitu. Oke, makasih.